Keserakahan serta ketamakan adalah hasrat egois yang membinasakan. Kerap kali semakin banyak harta yang kita peroleh, semakin banyak pula yang kita inginkan. Ini karena harta benda tidak akan pernah dapat memuaskan keinginan kita. Dan ketika kita menempatkan kepercayaan kita pada uang, maka kita gagal memuliakan Allah dan menyembah Dia sebagaimana mestinya. Sebagai umat Allah, haruslah kita mengejar kasih-Nya, salah satunya dengan melayaninya. Hasrat kita seharusnya mengumpulkan harta di surga dan tidak perlu khawatir tentang makanan atau minuman atau pakaian. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya tadi video ini ya. Apa sih sebetulnya yang kita kejar ya gitu. Kita kejar apa dalam ya, hidup kita kadang-kadang kan ya? suka khawatir Iya. apa yang kita makan, kita minum ya. Nah, hari ini biarlah kita mau diingatkan untuk kita lebih mengejar kasih ya. Dan tema kita hari ini adalah kejarlah kasih, jangan mengejar uang. Sahabat yang baik, mari kita berdoa biarlah firman Tuhan hari ini akan merubah hidup kita dan memberikan kepada kita pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan supaya kami lebih mengejar kasih, bukan mengejar uang atau yang lain. Supaya hidup kami bahagia dan hidup kami menggenapi rencana Tuhan. Kami membuka hati kami, biarlah firman Tuhan ini merubah hidup kami, menjadikan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama dengan Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, mari kita baca dalam versi TPT. 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan, cinta uang atau ketamakan akan uang yang tidak terpuaskan adalah langkah pertama menuju berbagai macam kesusahan. Beberapa orang mengejarnya habis-habisan sampai mereka mengorbankan iman mereka dan berpaling dari Kristus, dan mereka akan menyesalinya. Hasrat yang kuat untuk memiliki lebih banyak uang mendorong mereka menjauh dari iman dan terjerumus ke dalam kesalahan. Dan akhirnya mereka menambah penderitaan dalam hidup. Timotius, kamu adalah milik Allah. Jadi jauhkan dirimu dari semua kesalahan ini. Sebaliknya, kejarlah kekudusan yang sejati, keadilan, kesetiaan, kasih, pengharapan, kesabaran, dan kerendahan hati yang disertai dengan kelembutan. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah ya. Coba bayangkan kalau Allah adalah kasih, berarti kita adalah kasih. Juga adalah kasih. Kita adalah makhluk kasih. Jadi ketika kita tidak hidup di dalam kasih, yaitu tidak mengejar hidup di dalam kasih itu sendiri, dan tidak menjadikan kasih kepada Tuhan atau kasih kepada sama sebagai fokus dan prioritas hidup kita, apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi pribadi yang lebih mencintai
uang atau lebih memburu uang ya, Iya, atau yang lainnya. mengejar ya. Ya, juga lebih mengejar harta, dunia, dan bahkan segala sesuatu yang tidak kekal itu. Dan tentunya itu semua bertentangan dengan Tuhan. Iya. Nah, maka sebagai akibatnya kita akan menjadi pribadi yang error, yaitu menjadi egois, Nah, itu ya. tidak ada kasih, Mm-mm. menjadi jahat, menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka, Iya. mengalami berbagai macam kesusahan, mengorbankan iman kita, Iya. dan kita menjadi berpaling dari Kristus. Ya, nah, sahabat yang baik, karena hasrat yang kuat untuk mengejar dan memburu uang itu seperti apa? Menguasai kita gitu ya. Seperti kita dikuasai ya. Seperti kita dikuasai itu keinginan untuk dapat memiliki lebih banyak lagi uang. Aduh, kayaknya kurang ya gitu. Apalagi dan semua itu akan mendorong kita apa? Menjauh dari iman Ya. dan terjerumus ke dalam kesalahan ya. Sehingga pada akhirnya hal ini akan menambah penderitaan dalam hidup kita. Kita akan menyesalinya sebab bahwa hal ini akan membuat kita akhirnya dikuasai oleh hal-hal yang tidak kekal itu ya. Sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar kejahatan adalah Nah, ini cinta penting uang sekali ya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa apabila kita lebih mengejar, memburu dan mencintai uang daripada mengejar dan mencintai Tuhan dan sesama, maka kita akan menjalani kehidupan kita tidak sesuai dengan manual booknya Tuhan. Nah, itu penting, manual booknya Tuhan. Manual booknya Tuhan ya. Tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya, amin ya. Apa nih akibatnya? Akibatnya kita akan lebih mementingkan uang. Kita akan jadi egois, bahkan kita akan lebih mementingkan kepentingan kita daripada hubungan dan persahabatan dan kesetiaan dengan sesama. Sehingga kita akan hidup di luar apa? Sistemnya Tuhan itu ya. Dan apa yang lagi yang terjadi? Kita juga hidup di luar kebenaran ya. Kita menjadi orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di luar tujuan Tuhan, di luar rencana Tuhan, dan hidup tanpa kasih dan tidak sesuai dengan tujuan hidup yang kita sudah tetapkan ya di dalam Tuhan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus mengejar kekudusan yang sejati, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, pengharapan, dan kerendahan hati yang disertai dengan kelembutan. Sehingga kita dapat menghargai orang lain. Jadi kita dapat menghargai orang lain. Ini penting sekali. Amin, ya. Kita dapat menjaga kepercayaan. Nah, menjaga kepercayaan juga sangat penting. Penting sekali, dan kita dapat menjaga hubungan baik dengan sesama. Itu yang Tuhan inginkan ya. Nah, oleh karena itu apabila kita mengejar dan mengutamakan kasih, maka hidup kita akan menjadi sesuai dengan iman kita. Amin. Wah, luar biasa ya. Dan kita akan dimampukan untuk dapat bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Apa ini maksudnya? Kita tidak lagi mencari jalan pintas ya. Kita mencari jalan-jalan yang tidak benar ya. Sehingga kita setia dengan proses. Kita menjadi dewasa, bertanggung jawab, bahkan kita menjaga integritas dan percaya penuh kepada Tuhan. Dan kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca dalam firman Tuhan ini di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 ya, dikatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, sahabat yang baik, ini firman Tuhan ini bagus banget ya, mengingatkan kita supaya apa nih? Bertanding dengan iman yang benar. Kita mikir gimana sih maksudnya sebetulnya? Nah, maksud dari bertanding dengan iman yang benar artinya kita jangan memakai jalan pintas. Kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah dan apapun yang kita hadapi ya, sebab di dalam Tuhan kebenaran adalah yang di atas. Iya, kebenaran paling di atas. Iya, paling uang atas. itu yang di bawah. Nah, kalau dunia gimana? Uang yang di atas, kebenaran yang di bawah. Nah, hari ini kita harus ingat ya, kalau kita mau jadi orang yang hidupnya benar, kebenaran yang di atas, uang yang di bawah. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan,
tekanan hidup atau minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat baik, saat ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab, sahabat yang baik, dan kita mau baca firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, inilah tujuan atau purpose hidup kita yang sebenarnya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi ketika kita membangun dan menjalani kehidupan pernikahan, keluarga, bisnis, dan segala aspek kehidupan kita dengan dua prinsip ini, maka kehidupan kita akan bahagia, menggenapi rencana Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadikan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup, dan mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Maka kita akan dimampukan untuk dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Kejarlah Kasih, Jangan Mengejar Uang. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ada ya. DM nih masuk. Yuk kita baca ya sayang ya. Yuk. @anasisti. Yuk kita baca ya. Mohon untuk didoakan bagi putra kami yang sedang mengalami jalan buntu, ketidakpercayaan diri, ketakutan untuk memulai, menyusun, dan membuat skripsi. Kiranya Tuhan Yesus membukakan jalan. Amin. Oh berarti sudah mau menyelesaikan ininya ya, kuliahnya ya, skripsi ya, seperti itu ya. Mungkin dari kamu sayang? Mungkin mengadakan ini kan tadi, seorang ibu yang lagi concern nih sama anaknya ya. Seperti mengalami gitu. jalan buntu, mungkin seperti stuck gitu ya. Apa yang harus dilakukan tuh sepertinya bingung gitu ya. Tetapi kita percaya saat ini tadi sudah dikatakan ketika kita mengejar kehidupan yang Tuhan inginkan, yaitu kehidupan yang mengejar kebenaran, kasih dan semuanya itu, maka pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kita percaya kalau saat ini Allah kita adalah Allah yang selalu meresponi dengan semua yang baik. Dan kita mau berdoa untuk anak daripada Ibu Anasisti. Karena saya juga seorang ibu, saya mengerti apa yang ingin nggak zamannya anak kita juga lagi bikin skripsi. Waduh, kita pun jadi kadang-kadang nggak ikut-ikutan, nggak tidur ya, kita ikut begadang gitu. Kami mengerti hal ini. Tapi saat ini biarlah kita mau percayakan ini kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan membangkitkan dan memberikan kepada anak ibu satu semangat, satu hikmat, satu pencerahan untuk dia membuat skripsinya ini ya. Kita mau doakan. Nah mungkin sahabat yang baik juga lagi ada yang seperti ini, jalan buntu ya. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Ingat nggak anak kita kalau aduh mah kayaknya butek gitu ya. Kami pernah mengalaminya. Emang nih kalau lagi buat skripsi begini kasihan memang anak-anak ya. Nah, biasanya waktu itu anak-anak kami lagi bikin gini kita doakan ya, kita buat dia tenang. Gitu minta dari Tuhan supaya shalom itu terjadi dalam hidupnya. Yuk kita berdoa ya buat
anak dari Ibu Anastasisti dan juga untuk sahabat yang baik lagi membutuhkan pertolongan Tuhan untuk Iya. ini ya. Kami berkata shalom untuk anaknya Bu Sisti ini. Ya berkata juga shalom buat sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan seperti ini. Biarlah hari ini damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran mereka. Dan kami berkata hari ini ketakutan pergi Iya, dalam nama Yesus. dalam nama Kecemasan Yesus. pergi dalam Amin. nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir, memberikan kepada mereka ketenangan, hikmat, dan kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas dan khususnya skripsi yang sedang dibuat oleh anaknya Ibu Anastasisti ini. Dalam nama Yesus kami Dalam berdoa. nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ya. Ini ada lagi DM nih. Nah, yuk kita Saya akan baca. bacakan ya. Silakan At lewi.left ya. Dikatakan demikian. Shalom terang kasih RTV. Saya ingin bertanya, apakah anak Tuhan tidak boleh berhutang dan memberikan hutang dengan bunga? Iya. Kalau tidak boleh, alasannya karena apa? Apakah ada tertulis dalam Alkitab? Nah, ini luar biasa ya pertanyaan Iya. yang bagus juga Langsung. ya, unik ya, benar-benar nih. Langsung pada poinnya ya. Dari kamu sayang? Ya. Jadi pada dasarnya firman Tuhan kan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu. Artinya dalam hidup kita jangan sampai kita merugikan orang lain, membebani orang lain. Iya. Jadi kalau Lewi bertanya, apakah anak Tuhan tidak boleh berhutang? Iya. Nah, kita kembali kepada firman. Iya. Yang penting adalah kita jangan sampai kita membebani orang lain, Iya. Iya. Dan memberikan hutang dengan bunga. Wah, itu kan tentunya Iya. kita cek Ngambil juga. untung jadinya. Ya, kita cek ke dalam hati kita, Hati nurani ya. hati nurani kita. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang penuh kasih itu, Iya. di mana kita sebagai anak Tuhan kita mau seperti Bapa kita yang di surga. Artinya kasih yang menguasai kita, dan kasih mengatakan bahwa kita tidak boleh Iya. membuat orang lain menjadi terbebani atau menjadi susah. Nah, tadi ini dikatakan kalau tidak boleh alasannya karena apa? Tadi karena itu tadi, Iya, alasannya iya. adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Dan Iya. kita adalah anak-anak Allah di tengah dunia ini yang akan memancarkan kasih dimanapun kita berada ya. Iya. Ini pertanyaannya kan unik. Nggak boleh, apakah boleh berutang atau enggak? Yang kedua, kalau memberikan utang boleh pakai bunga atau enggak kan gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa dasar hidup kita adalah kasih. Kasih. Gitu ya. Jadi bukan soal boleh nggak bolehnya. Iya. Nah, memang di dalam kehidupan itu ada hal-hal yang sepertinya, waduh nggak ada jalan keluar Iya. ya. Kalau sampai mungkin juga sahabat yang baik mengalami situasi ini, kalau sudah keburu berhutang ya dibayar hutangnya, Iya. tanggung jawab gitu ya. Jangan sampai akhirnya minjamnya gampang, ngembaliinnya nggak mau gitu ya. Nah, hari ini juga diingatkan, apakah boleh berbunga? Tuhan sudah mengingatkan kita jangan mengambil riba seperti itu. Kita lebih baik memberi apa adanya. Kalau Iya. nggak bisa ya sudah katakan apa adanya. Iya. Ya. Hari ini kita berdoa ya supaya teman-teman sahabat yang baik yang mengalami pergumulan seperti ini dibebaskan dari hutang dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Kami berdoa Tuhan biarlah hari ini kalau ada pergumulan seperti saudara Lewi yang ada masalah tentang hutang dan yang lain dibebaskan dari hutang di dalam nama Yesus dan juga tidak hidup di dalam cara-cara yang tidak benar. Walaupun kami memberi semua adalah karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi sekarang hal apa nih yang perlu kita ingat, bahwa kita ini harus mengejar kasih. Iya. Jangan mengejar uang atau yang lainnya. Iya. Yang pertama adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena itu, apabila kita lebih mengutamakan mengejar uang daripada mengasihi Tuhan, Iya. maka sebagai akibatnya kita akan menjadi pribadi yang error, yaitu menjadi egois. Iya. Tidak ada kasih, menjadi jahat, menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka, Amin. mengalami berbagai macam kesusahan, mengorbankan iman kita, Iya. dan kita menjadi berpaling dari Kristus. Ya, dan yang kedua, ketika kita lebih mengejar uang daripada mengasihi Tuhan,
maka hasrat yang kuat itu untuk mengejar dan memburu uang ini akan menguasai kita. Iya. Ya. Yang terjadi apa? Keinginan kita, sehingga keinginan untuk dapat memiliki lebih lagi banyak uang, lebih lagi akan mendorong kita bahkan menjauhi iman kita dari Tuhan dan membuat kita terjumus dalam berbagai kesalahan. Nah, pada akhirnya hal ini akan menambah penderitaan dalam hidup kita dan itu semua akan membuat kita menyesalinya. Kita akan menyesalinya, Pasti akan ya. menyesalinya. Dan yang ketiga, apabila kita mengejar dan mengutamakan kasih, bukan mengejar uang atau yang lainnya, maka hidup Ya. kita ini menjadi sesuai dengan iman kita. Amin. Dan kita akan dimampukan untuk dapat bertanding dengan pertandingan iman yang Amin. benar. Nah, bagus Yaitu sekali. tidak mencari Ya. jalan pintas, setia dengan proses, dewasa, bertanggung jawab, menjaga integritas, percaya penuh kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, apa yang selamat ini membuat engkau menjadi gelisah, takut, dan khawatir, bahkan memikirkan soal masalah finansial, keuangan seperti itu. Mari, kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu, buka hati kita. Biarlah kasih-Nya yang tidak terbatas itu memenuhi kita saat ini. Sehingga kita membangun keberhargaan kita. Bukan karena uang atau yang lainnya. Tetapi karena kita percaya dan menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan kita sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari kita datang kepadanya. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all my strength. For you are my Lord. You are my Lord. For you are My my Lord, you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Bapa, kami sangat berterima kasih, bersyukur karena oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk lebih mengejar dan mengutamakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama daripada mengejar uang atau yang lainnya. Dan kami dimampukan untuk mengejar dan mengutamakan hidup dalam kebenaran, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan,
Kami dibebaskan dan dilepaskan dari segala kesalahan, kesusahan, dan penderitaan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. More power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life.